Happy birthday everyone. Di sini aku akan menjelaskan mengenai teori postmodernism. Nah, sebelum itu, kalau ada pepatah yang menyatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, aku akan memperkenalkan diri aku dulu. Perkenalkan, aku Elvina Vira dengan NIM E1121231075 dengan dosen pengampu Mbak Dwi Surti Junida SOS MSI dengan mata kuliah Teori Antropologi 2. Yuk ikutin keseruan aku untuk menjelaskan Teori Antropologi 2. Come on. Di sini ada yang tahu nggak sih dengan teori postmodernism itu? Teori itu seperti munculnya sebagai suatu kritik terhadap modernisme yang menekankan suatu rasionalitas atau kemajuan dan suatu kebenaran yang sangat objektif. Nah, postmodernisme ini juga itu sangat menolak yang namanya narasi besar yang bisa kita ketahui, yaitu metanarasi dan juga totalitas dan pandangan dunia tunggal, serta menekankan suatu pluralisme, relativisme, dan dekonstruksi yang memiliki makna. Nah, terdapat suatu kemunculan juga dan suatu latar belakang di dalam postmodernisme ini, yaitu berkembangnya sejak pertengahan abad ke-20 sebagai reaksi terhadap kegagalan modernitas dalam memenuhi suatu janji-janji kemajuan dan rasionalitas itu tersendirinya. Nah, latar sosial budayanya juga itu memiliki dunia pasca perang dunia yang kedua dengan perubahan sosial yang sangat cepat. Nah, terdapat globalisasi dan krisis nilai modern. Tentang postmodernisme itu merupakan suatu yang menolak kemampanan dan mengkritik suatu struktur kekuasaan serta budaya yang sangat dominan yang dianggap hegemonik terhadap asal mula dan konteks sosial budaya. Nah, terdapat teori itu lahir dari benua Eropa dan Amerika, yang dimana sebagai suatu respon terhadap suatu perubahan sosial, politik, dan budaya yang sangat kompleks, termasuk keragaman budaya yang pluralitas identitasnya dan perkembangan di media massa yang membentuk suatu realitas sosial secara konstruktif. Dan terdapat tokoh utama dalam pemikirannya, yaitu tokoh yang pertama itu ada Jean-François Lyotard yang memiliki pemikiran menolak suatu narasi besar dan menekankan suatu pluralitas bahasa dan pengetahuan. Dan tokoh utama yang kedua itu ada Michel Foucault yang memiliki pemahaman tentang mengkaji suatu hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan serta bagaimana wacana membentuk suatu realitas sosial. Dan tokoh utama yang ketiga itu ada Jean Baudrillard yang memiliki pemikiran tentang mengembangkan suatu konsep yang membongkar suatu makna dan struktur teks serta wacana. Tokoh terakhir yaitu Jacques Derrida yang memiliki suatu pemikiran tentang pelopor
dekonstruksi yang membongkar suatu makna dan struktur teks secara wacana. Nah, di sini terdapat perkembangan dan pengaruh dalam kajian antropologi juga, yaitu di dalam antropologi postmodernisme itu membawa suatu perubahan paradigma dengan menolak klaim objektivitas dan universalitas pengetahuan, dan terdapat kajian antropologi postmodern itu saja penjelasan mengenai teori postmodernisme, dan saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video ini sampai habis. Apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya meminta maaf, dan tutur kata yang saya perbuat juga saya minta maaf. Dan semoga hari-hari kita tetap menyenangkan, dan happy a good day everyone. Bye bye. Sampai jumpa di next video berikutnya. See you.